Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati teman yang terjebak dalam paham radikalisme terorisme? Ya, saya jawab langsung ya. Iya, kita harus mengetahui kadar diri kita juga. Kalau kita memahami dalil-dalilnya, pendalilannya, dan kita ngaji, silakan kita nasihati. Karena memang itulah dinul Islam. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Tapi kalau kita tidak mempunyai keilmuan, lebih baik kita ajak ke pengajian. Kita temui ustadz. Anak nggak bisa nih, ayo kita dialog dengan ustadz sepulan, ustadz ini. Begitu. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai, niatnya sih bagus mendakwai. Akhirnya kita nanti yang baiat. Karena dia menguasai itu dalil-dalilnya itu. Pertama sih sepertinya kita nasihati. Lama-lama coba kalau ayat gini gimana menurut antum? Coba kalau hadis begini. Oh iya juga ya. Iya, akhirnya ya udah anak baiat dah. Nah, ini namanya mau mancing kepancing ini. Jadi harus tahu dulu kadar diri dia. Kalau dia mampu, bismillah, menguasai kitab-kitabnya, dalil pendalilannya silahkan. Tapi kalau nggak mampu, ya itu diajak ke ustadz yang paham. Mari kita ngaji yuk. Saya punya ustadz, nanti kamu boleh nanya. Ya, kamu boleh nanya apa yang kamu anggap itu benar. Nah, kan begitu. Itu kata sunnah, ustadz sunnah. Ya, jadi sekali lagi. Al-ilmu qabla al-qawl amal. Ilmu sebelum kita berucap dan beramal, termasuk berdakwah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ada kitabnya itu kecil. Uddatud Du'at. Persiapan seorang dai, bekal seorang dai. Seorang dai enggak harus menguasai seluruhnya, enggak ada nanti yang dakwah. Ya, tapi dia harus menguasai apa yang dia akan ajak itu. Apa yang dia mau dialog, dia harus kuasai betul. Nah, kalau kamu nggak menguasai, kamu nasihati dia. Kamu nggak menguasai pendalilan, bagaimana menjawab syubhatnya, akhirnya nanti ngikut. Itu dikhawatirkan malah ikut baiat. Ya, wallahu a'lam.